Oke, kita langsung mulai aja sambil nunggu teman-teman yang lain. Kan ini direcord ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gak ada yang jawab nih, Rek. Gak apa-apa, jawab aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sambil buka lo, eh, gak mungkin perkenalan lah ya kita ya. Jadi, eh, hari ini kita belajar tentang mapel fisika, yaitu mapel pilihan untuk ujian TKA. Ada yang sudah coba buka MyLMS-nya? Belum. Jadi, bisa kalian cek di MyLMS ya. Namanya TKA Project Oke. IPAS. Jadi karena ini awal pertemuan pertama kita, sekalian Bu Galuh jelaskan aja. Mungkin kemarin udah dijelaskan juga sama Bapak Ibu guru di hari Senin. Nah, kalau proyek IPAS, jadi di sini sudah Bu Galuh buatkan berdasarkan kisi-kisi yang dari pemerintah. Di sini ada pertemuan pertama, kinematika. Jadi kalau nggak salah itu ada 6 enam bab, di mana yang pertama itu ada kinematika, di sini ada pertemuan pertama. Nah, setiap bab itu ada subbabnya. Nah, subbabnya itu pasti di sini Bu Galuh berikan pretest. Ya, pertama ini adalah pengukuran. Pengukuran yaitu di sini bisa dicek pretestnya harus dikerjakan dulu. Ini tidak Bu Galuh batasi waktu dan berapa kali kalian coba untuk pretest. Jadi bisa langsung dikerjakan aja pretestnya. Kemudian di materi ini itu sudah ada kompetensi sama batasan materi yang diberikan. Jadi kurang lebih soal-soalnya adalah tentang ini, menelaah hasil pengukuran suatu besaran dengan alat ukur yang sesuai serta menyatakan hasil pengukuran sesuai aturan angka penting. Kemudian batasannya di sini ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, ada neraca tiga lengan. Nah, ini sesuai kisi-kisi dari pemerintah ya. Jadi nanti materinya di sini kalau kalian klik itu sudah ada PDF-nya. Ya, bisa kalian download, bisa kalian pelajari di sini. Nah, nanti kalau sudah kalian pelajari, di sini ada pembahasan. Oh, bukan ini. Bentar, bentar. Nah, ini ada latihan. Latihan soal ini berarti tentang pengukuran aja. Jadi tentang jangka sorong, mikrometer skrup, sama neraca tiga lengan. Jadi ada tiga subbab di dalam latihan soal ini. Tapi sebelum kalian mengerjakan latihan soal ini, harus kalian mengerjakan pretestnya dulu. Jadi Bu Galuh setting supaya kalian dari pretest, kemudian latihan soal, baru nanti setelah latihan soal ini kebetulan semoga istiqomah ya Bu Galuh ya bikin bikin pembahasan. Jadi ini ada pembahasan beberapa soal. Nah, ini ada dua aja sih Bu Galuh. Tiga, Ding. Tiga. Ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, sama neraca tiga lengan. Ini bisa kalian cek di bagian pembahasan. Jadi nanti selain kalian latihan soal, di sini sudah Bu Galuh berikan pembahasan tapi hanya tiga soal dari setiap sub materi, ya subbabnya. Nanti bisa kalian lihat. Kemudian kalau sudah dicek pembahasannya, kalian bisa lakukan post test. Post test ini soalnya sama dengan soal yang di pretest. Dan tidak ada batasan kalian lakukan post test atau pretest dan latihan soalnya itu berapa kali, nggak ada batasannya. Silakan dicoba. Dan ini juga nggak masuk rapot ya. Jadi bebas kalian boleh coba pretest, latihan soal, dan post test. Nah, kemudian di kinematika itu ada tiga, tiga sub materi.
Yang pertama tadi pengukuran, itu ada jangka sorong, mikrometer skrup, ada neraca tiga lengan. Nah, ini ada lagi materi gerak lurus. Nah, kompetensinya ini juga Bugalo ambil dari kisi-kisi yang dari pemerintah. Jadi sudah ada di sini. Kalau kalian cek materinya, berarti ada PDF-nya juga. Kalau kalian mungkin punya buku UTBK atau yang lainnya, boleh. Sama aja sih harusnya. Cuman kalau tidak ada atau belum beli, bisa lihat di MyLMS gitu ya. Sama ada pretest. Sebelum pretest kalian harus mengerjakan latihan. Sebelum kalian mengerjakan latihan soal, kalian harus mengerjakan latihan pretest gerak lurusnya dulu. Kemudian kalau udah latihan soal, di sini ada pembahasan yang di sini ada dua, ada GLB dan GLBB, ada dua contoh soal. Ya, soalnya tidak hanya pilihan ganda, sudah tahu kan ya. Ada juga jawaban yang lebih dari satu, seperti itu tadi ada di pembahasan. Kemudian bisa kalian coba post test. Nah, subbab materi yang ketiga adalah gerak lengkung. Gerak lengkung di sini ada pretest sama materi. Materinya juga bisa kalian lihat. Ini ada dua materi. Jadi yang materi awalnya di sini ini gerak parabolanya. Nanti bisa kalian cek ya. Harusnya udah bisa semua ini. Terus di sini ada analisa vektornya. Nah, karena materi fisikanya ini sangat banyak, makanya Google buat setiap materi itu satu bab dari, maksudnya setiap pertemuan ini Google buat satu bab ini, satu bab kinematika. Nah, di pertemuan pertama ini kita masuk ke bab kinematika. Di sini yang dimana di dalam kinematika itu ada tiga sub materi. Yang dimana di dalam sub materi itu ada beberapa sub lagi, gitu ya. Jadi silakan kalian coba. Nah, kalau misalkan kalian nemu latihan soal selain yang sudah ada di sini, boleh kalian sematkan di pembahasan setiap materinya. Kan kalian mungkin beli buku dan sebagainya, itu boleh ditaruh di pembahasan. Nah, nanti kalau misalkan kalian waktu hari Jumat, misalkan ada pertemuan offline, boleh kalian, Bu saya pengen bahas soal yang ini. Nah, itu taruh aja di sini dulu. Tuh, supaya ingat. Karena Bu kalau yakin materi yang kalian pelajari juga banyak sekali, ya kan? Nah, yang hari ini, jadi nanti ini pertemuan pertama kinematika, pertemuan kedua ada dinamika, ini juga ada banyak lagi. Terus fluida, gelombang, kalor, dan termodinamika. Ini pertemuan keenam berarti ada 6 materi. Kemudian yang terakhir ada kelistrikan. Ini bisa kalian download dulu mungkin materinya. Karena kebetulan belum buka lo buatkan soalnya. Gitu ya. Sementara silakan boleh kalian coba ya kinematika dulu. Oke? Nah, hari ini itu nanti bisa kalian kerjakan nanti. Gak apa-apa. Nah, hari ini kita akan membahas di sini. Di sini sudah Bugalo buatkan pembahasan, tapi bentuknya adalah PDF. Nah, ini bisa kalian download. Ini ada beberapa soal, 10 kalau nggak salah ini ya. Materinya dari 3 subbab materi tadi. Ada pengukuran, kemudian ada gerak lurus, kemudian ada gerak lengkung. Yang hari ini akan kita bahas. Itu. Saya juga lo harap sih tidak ada pertanyaan ya. Bahkan kalian sambil makan. Oke. Nanti silakan download di bagian pembahasan online kinematika. Kemudian kita lanjut ke ini sekarang. Ini udah kelihatan jelas nggak ya? Oh,
Hmm. Nah, kelihatan jelas? Oh, nggak bisa jawab sih ya. Bisa loh harusnya. Kak, ini filmnya. Kok ada? Sudah ini. Ini tak. Bentar. Edit PDF. Apa? Sudah ini. Oke, pakai ini aja. Coba dulu. Oke. Jadi di sorry, di soal yang pertama ya yang akan kita bahas yaitu di sini ada soal jangka sorong dan mikrometers Kalau harap kalian udah baca materi di modulnya pengukuran. Jadi di sini ada pengukuran diameter batang tanaman menggunakan mikrometers ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Dan di sini ada skala utama dan skala nonius. Ya, skala utama itu bisa kalian ukur, kalian baca dari sisi skala yang sebelah kiri ini di micrometer scope. Jadi ada skala utama, micrometer scope itu sebelah kiri. Kalau skala nonius itu yang sebelah kanan ini. Cara bacanya gimana, Bu? Cara bacanya adalah skala utama itu, sebelum, bentar, bentar. Sebelum, di sini. Astaga, susah ya. Jelek, Rek. Sebelum skala nonius di sini ya. Jadi ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada di bawahnya, berarti ini adalah bernilai 0,5. Susah sekali. 0,5. Ini sisanya. Jadi skala utamanya adalah berapa? Ini ada 5, susah ya. Mudah-mudah. Skala utama yaitu 5,5. 5,5. Skala nonius itu didapat dari mana, Bu? Skala nonius itu yang satu garis sama skala utama ini. Di sini 25. Sa- Hmm, susah. Di sini 2,5. Di sini 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, dan di sini akhirnya 29, di sini 30. Berarti skala noniusnya adalah skala noniusnya yaitu 29. Kalau skala nonius itu wajib dikalikan 0,01. Karena itu adalah taraf ketelitiannya. 0,01 dikali 29. Jadi hasilnya adalah 0,29. Nah, totalnya berarti silakan ditambahkan yang skala utama ditambah skala nonius. Jadi hasilnya adalah 5 ditambah 79. Oke, kalau mikrometer scope
Satuannya adalah milimeter. Ya, kalau jangka sorong, satuannya adalah sentimeter. Nah, skala utama dari jangka sorong di sini bisa kalian lihat skala utama itu sebelum angka 0 skala nonius di sini. Jadi skala utamanya adalah 8,3. Nah, skala noniusnya kalian cari yang berimpit atau satu garis dengan skala utama. Di sini berarti berapa nih? Skalanya pakai yang skala yang bawah. 5, 6, terus di sini berarti 7. Berarti skala noniusnya adalah 7 dikali 0,01. Jadi hasilnya adalah 0,07. Ditambah skala noniusnya tadi, berarti berapa? 8,37 cm. Tuh. Lu nggak bisa ngikut ya. Oke, kita lihat. Hmm, yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, nih, hasil pengukuran mikrometer skrup adalah 5,29 mm. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Kenapa kok salah? Karena yang benar adalah mikrometer skrup hasilnya 5,79 mm. Di sini 5,29, jadi salah. Kemudian yang kedua yaitu hasil pengukuran jangka sorong. Hasil pengukuran jangka sorongnya 8,37 mm. Sedangkan jangka sorong itu satuannya adalah sentimeter. Jadi di sini juga salah. Volume batang dilaporkan sebagai dua angka penting yaitu G 2,2 cm. Kalau benar, nah kita hitung volumenya dulu. Volumenya ini bentuknya apa? Bentuknya adalah batang atau seperti tabung ya. Volume tabung itu pi R kuadrat kali P. Nah, yang diameter ini punyanya, yang mikrometer skrup tadi ini punyanya diameter. Ini diameter, ini adalah panjang atau tingginya. Jadi, eh, pi itu 3,14, R itu bisa didapat dari setengah dari diameter. Karena ini milimeter, silakan ubah ke sentimeter. Milimeter ke sentimeter naik 1. Jadi di sini adalah R-nya 5,79 dibagi 2. Dikali 10 pangkat min 1. Itu adalah sentimeter. Nah, dihitung ketemunya berapa? 0,2895 sentimeter. Wah, jelek ya tulisannya kalau saya ganti warna deh. Oke. Di sini 3,14. Karena ini 3 angka penting ya. Jadi kita ambil 3 angka pentingnya aja. 0,89. 0,289. Terus kita kalikan 0,289 dikuadratkan dikali tingginya adalah 8,37. Oke,
Ketemunya adalah berapa ini? 2,1813 sentimeter pangkat 3. Nah, di sini ada berapa angka penting nih? Kita diminta untuk menjadikan dua angka penting dan tiga angka penting di sini. Kalau, nah ini sesuai aturan angka penting ya. Sesuai aturan angka penting, kalau perkalian itu lihat angka penting yang paling sedikit. Angka penting itu. Nah, ini. Jadi di sini perkaliannya pi. Ini ada berapa angka penting? Satu, dua, tiga. Jadi di sini ada tiga angka penting. Terus di sini juga ada tiga angka penting. Gitu kalau 0, itu tidak dianggap. Nol itu bukan sebagai angka penting. Terus di sini ada 8,37, berarti di sini tiga angka penting. Harusnya kalau hasilnya itu sesuai aturan angka penting, harusnya juga harus tiga angka penting. Nah, kalau di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, lima angka penting, silakan dibulatkan sampai dia menjadi tiga angka penting. Nah, pembulatan kalau dia itu belakangnya kurang dari lima, maka dia tetap di atasnya ya. Berarti di sini tetap 2,18 cm pangkat 3. Ini tiga angka penting. Kalau dibulatkan lagi menjadi dua angka penting, kalau bentuk warna, dua angka penting jadi harus dibulatkan menjadi 2,2 cm. Nah, karena kenapa kok dibulatkan ke atas? Karena yang paling belakang itu lebih dari 5. Jadi harus dibulatkan ke atas. Ini dua angka pentingnya. Kalau dua angka penting berarti 2,2 cm pangkat kubik, benar ya? Nih, tuh. Kalau yang pernyataan keempat berarti ini hmm, harusnya 2,18. Di sini 2,20. Maka di sini salah. Hasil pengukuran mikrometer skop 5,79 mm. Benar nggak? Mikrometer. Mikrometer itu yang pertama ini. Jadi benar 5,79 mm. Jadi yang benar adalah pernyataan yang C dan E. Oke, satu soal nih guys. Satu, bener ya? Oke. Nah, mungkin ada yang tahu ini caranya biar bukan lo bisa coret-coretnya langsung di PDF-nya. Karena ini masih di sini ya, bukan lo coret-coretnya. Turunin. Oke, kalau mau utak-utak nanti takutnya tambah lama. Lanjut ya, kita lanjut yang kedua. Oh ya, terus. Oke. Yang kedua itu ada yang kedua adalah praktikum fisika dasar di laboratorium. Sama. Ini adalah jangka sorong, yang kanan adalah mikrometerskop. Yaitu jangka sorong dan mikrometer. Mhm. Diameter luar sebuah pipa logam silinder menggunakan dua alat yang berbeda. Jadi ini sama-sama kita mengukur diameter luar sebuah pipa yang berbentuk silinder, tapi menggunakan dua alat ukur yang berbeda. Kita hitung dulu, kita baca dulu, kita ukur. Nah, yang pertama ini berarti ada skala utamanya berapa? Berarti skala utamanya baca sebelum skala 0 skala nonius. Sebelum angka 0 skala nonius. Sorry. Jadi skala utamanya adalah 1,2. Skala noniusnya cari yang berimpit atau segaris. Di sini kebetulan 5, 6, 7. Berarti di sini adalah 7. Nah, cari yang satu garis sama skala utama. Berarti berapa? 7. Skala nonius itu harus dikali 0,01. Jadi skala nonius sama dengan 7 dikali 0,01. Hasilnya berapa? 0,07.
Baru ditotalkan skala utama ditambah skala nonius. Berarti totalnya adalah diameternya 1,1,27. Satuannya adalah sentimeter. Kemudian yang mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu berarti skala utamanya sebelum skala nonius ini ya. Kalau di bawahnya itu ada setengahnya dari 10 sama 11, berarti ya ini separohnya. Dianggap nilainya adalah 0,5. Berarti sebelum skala nonius di sini adalah skala utamanya 12,5. Gitu. Nah, skala noniusnya silakan cari yang satu garis dengan skala utama di sini, yaitu 15. 15 dikali 0,01 berapa? 0,15. Tuh. Totalnya berarti berapa diameternya? 12,65 milimeter. Oke. Berdasarkan hasil pengukuran, pernyataan berikut, mana yang tepat? Mikrometer skrup menunjukkan hasil pengukuran 12,65 milimeter, betul. Lebih presisi dibandingkan jangka sorong. Jadi karena mikrometer skrup ini satuannya milimeter, dia lebih kecil sekali kan, berarti daripada yang jangka sorong. Makanya dia lebih presisi. Maka di sini betul jawabannya. Yang kedua, untuk mengukur diameter luar pipa logam dengan ketelitian tinggi menggunakan mikrometer skrup lebih tepat dibandingkan jangka sorong. Nah, ini penggunaan mikrometer skrup. Oh iya, benar-benar. Karena mikrometer skrup itu lebih kecil skalanya milimeter. Jadi dia lebih tepat daripada jangka sorong. Itu ya. Kemudian jangka sorong menunjukkan nilai 1,27 cm. Betul ini. Tapi di sini ada terusannya. Yang lebih presisi daripada mikrometer skrup karena satuannya sentimeter. Harusnya yang lebih presisi adalah mikrometer skrup karena dia lebih kecil sekali. Pengukurannya lebih teliti. Jadi yang ketiga jawabannya adalah salah. Jadi untuk setiap pernyataan itu dibaca sampai habis dulu. Khawatirnya sampai sini betul, nanti yang di belakang-belakangnya ternyata dia kurang tepat. Itu ya. Oke, next. My drawing. Oh, tidak bisa. Karena betul Oke. Nah, ini juga sama. Tak. Seorang siswa ingin mengukur diameter luar sebuah paku kecil dan ketebalan kawat tembaga kayu menggunakan alat ukur, yaitu mikrometer skrup dan jangka sorong. Hasil pengukurannya ditunjukkan sebagai berikut. Tetap sama mikrometer skrup sama jangka sorong. Jadi setiap gambar itu biasanya skalanya beda-beda. Jadi kalian lihat dulu sampai akhir skala noniusnya. Kalau yang tadi, ini kebetulan sih sama semua. Kadang itu ada yang jangka sorongnya 2 di sini, langsung 3 juga ada. Jadi dilihat dulu skalanya berapa. Oke, mikrometer skrup di sini skala utamanya berarti sebelum skala nonius. Kelihatan nggak ya ini? Kalau kita lihat sini. Nah, oke. Man. Skala utamanya berarti 4,5. Nah, skala utamanya di sini adalah 4,5. Skala noniusnya cari yang satu garis dengan garis skala utama ini.
Kalau di bawah 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti skala non-use-nya adalah 20, 28. 28 kali 0,01. Hasilnya adalah 0,28. Totalnya berarti berapa? Totalnya adalah 4,5 tambah 2, 78 milimeter. Ini adalah diameter luarnya ya. Karena di sini adalah diameter luar. Ini, kok gak bisa? Diameter luar. Kemudian yang kedua adalah mengukur ketebalan kawat. Jadi yang pertama ini diameter, yang kedua ini ketebalan. Oke, diameternya adalah 4,78 milimeter. Nah, yang kedua, kita menggunakan jangka sorong. Jangka sorong berarti di sini adalah ketebalan. Ketebalan itu jadi enggak. Kalau tulis ketebalan itu ya nggak baik ya. Skala utamanya berapa? Sebelum skala 0, skala nonius. Berarti di sini ada 2,1. 2,1 skala noniusnya cari yang berhimpit atau segaris sama skala utama. Di sini adalah 6. Iya, berarti 6 dikali 0,01. Hasilnya 0,06. Dijumlahkan menjadi 2,16 cm. Ingat-ingat, kalau skalanya atas bawah ini berarti dia itu adalah jangka sorong. Kalau yang samping bersampingan itu berarti mikrometer sekub. Yang mana satuannya adalah milimeter. Kalau mikrometer sekub. Kalau jangka sorong satuannya adalah sentimeter. Oke. Nah, kalau pindah dulu nih. Oh, kayak seapi-api anjir. Tak guna. Kenapa? Putra mic-nya, Putra, Putra mic-nya, Putra. Anjir magrau. Tempatku di mana lah? Oke. Loh. Salah nih, bukan ini. Ah, gimana sih, Re? Ya Allah. Hmm, ini mana ini? Nah, gara-gara Hafid tuh ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pilihannya satu. Malah kelamaan lah, Re. Nah, wis. Oke. Ah, lupa. Tar. Mikrometer tidak cocok digunakan untuk mengukur ketebalan kawat karena tidak bisa menjepit benda kecil. Nah, ini tuh salah. Harusnya malah mikrometer itu karena dia lebih teliti, makanya dia hmm, lebih tepat, lebih cocok. Ya, harusnya itu lebih cocok. Jadi kalau di sini dia dikatakan tidak, itu jawabannya adalah salah. Kemudian yang kedua, ya itu lebih akurat. Eh, dulu. Gitu. Begini. Bentar. Hmm, Oke, itu kan nggak ya kalian?
Nah, yang kedua, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang benda presisi hingga 0,01 mm. Nah, sedangkan jangka sorong itu satuannya adalah sentimeter, guys. Jadi di sini juga salah. Ya, harusnya di sini sentimeter. Yang mikrometer skrup baru milimeter. Tuh. Yang C, hasil pengukuran jangka sorong pada gambar 2 adalah 2,16 cm. Nah, ini betul. Ini ya, gambar 2 jangka sorong. Kalau mikrometer skrup di sini adalah 4,78. Benar kan? Ya, 5, ya betul. Jadi di sini kalau dia menyebutkan 4,28 ya milimeter, nah ini harusnya salah. Terus yang terakhir mikrometer skrup lebih tepat. Ya, dimaafin Hafid, nggak apa-apa. Mikrometer skrup lebih tepat digunakan untuk mengukur diameter luar paku kecil dan kawat. Ya, ini adalah benar. Karena mikrometer skrup itu ketelitiannya lebih kecil sekali, jadi dia bisa lebih akurat kalau mengukur benda-benda yang kecil. Itu ya. Oh, oke. Lanjut. Clear. Hmm. Kali itu sampai jam berapa ya? Bentar. Karena kita baru membahas sampai 10.50. Oke. Masih 50 menit lagi. Nah, dari tadi kan mikrometer skrup sama jangka sorong terus. Ini ada contoh soal yang neraca tiga lengan. Ya, Padahal nggak boleh ya. Lebih dari 10-10 ya berarti ya. Kan 40 menit aja ya. Ya udah satu soal aja ini. Lupa guys. Sebuah balok diukur menggunakan, ini jangka sorong juga. Nanti boleh ya, kalian kerjakan sendiri ya ini. Ini ada di latihan soal ya. Kalau mau cari yang neraca hitungan. Nih, oke. Jadi neraca tiga lengan itu ada tiga. Ada puluhan, ratusan, sama satuan. Biasanya ini tuh tergantung merek neracanya. Jadi ada yang ratusannya duluan, ada yang puluhan, terus satuan. Ada yang dibalik, ada yang satuan dulu, puluhan, terus satuan. Jadi tergantung merek neracanya. Oke, kalau kalian baca, ini yang pertama adalah puluhan. Berarti di sini ya langsung aja tinggal dijumlahkan aja kok ini. Gampang, 30 gram. Yang susah adalah saat praktek. Kenapa? Karena harus seimbang. Nah, kalian harus menggeser beban yang ini, yang kecil ini. Digeser-geser sampai dia setimbang. Kalau di sini nol, ya berarti di sini nol. Nah, ini satuannya adalah karena dia tepat di setengahnya, berarti di sini adalah 7,5. Tinggal ditambah aja. Berarti tinggal 37,5 gram. Nah, pernyataan pertama, jika siswa menuliskan hasil sebagai 37,50 gram, ia menambahkan angka penting yang tidak berasal dari pengukuran sehingga tidak tepat secara ilmiah. Ya, betul. Karena harusnya ya udah nggak usah ditambahin nol gitu. Yang B, penulisan hasil pengukuran sebagai 37 gram sudah mencerminkan ketelitian alat dan dapat diterima sebagai hasil yang benar. Nah, ini salah karena harusnya ada 0,5-nya kan di sini. Jadi penulisan hasil yang kedua itu salah. Ketiga, penulisan hasil sebagai 37,5 gram menunjukkan bahwa ketelitian neraca berada pada satu angka di belakang koma yaitu 0,1 gram. Ya, karena ini kan setiap satu garisnya itu bernilai 0,1. Jadi sini benar.
Keempat, hasil pengukuran 37,5 gram terdiri atas tiga angka penting karena semua digit termasuk angka 5 adalah signifikan. Betul. Ini kan ada tiga angka penting ya. Satu, dua, tiga. Sini tiga angka penting. Terakhir, hasil pengukuran mestinya dibulatkan ke 38 gram karena angka 5 mendekati 10. Nah, ini nggak boleh karena hasil pengukurannya tiga angka penting harusnya. Nah, ngapain kok dibulatkan kecuali kalau dia eh, apa ini yang lainnya dua angka penting ya. Misal dikali ditambah sesuai aturan angka penting tadi. Kayak yang jangka sorong sama mikrometer stroke. Jadi jawabannya adalah salah. Jadi bisa dibaca lagi aturan angka penting. Itu ada beberapa aturan-aturan yang nantinya muncul di soal jangka sorong, mikrometer stroke, sama neraca tigalengan. Walaupun sebenarnya ini gampang baca skalanya. Oke. Nah, kita lanjut ke gerak lurus. Jadi supaya mempersingkat waktu nanti Bu Galuh bahas gerak lurusnya satu, terus gerak lengkungnya satu gitu ya, biar semuanya terjawab. Nah, tapi nanti pembahasannya Bu Galuh taruh juga di MyLMS, tapi berupa PDF. Tuh. Oke, gerak lurus di sini berarti tim Project 1 SMA Mekar. Nah, ini mereka mencatat data saat mobil melaju dari titik A ke titik B di lintasan rata-rata. Di lintasan rata, sorry. Pengukurannya dilakukan 3 kali. Tuh, ini. Terus pengukuran waktu untuk tiap ulangan yaitu 5,20 second, 5,10 second, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk berdasarkan grafik V dan T di atas, kecepatan dan waktu di sini, mobil menunjukkan melambat secara konstan. Apakah betul? Nah, kita analisa dulu dari grafik ini. Nah, ini dia dirubah. Jadi dari waktu 0 ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang mengalami konstan itu hanya ada di waktu kedua dan tiga. Ya kan? Sini bisa kalian lihat karena grafiknya di sini kecepatannya adalah konstan, yaitu 10. Berarti waktu saat 2 sampai 3 di sini adalah konstan. V-nya itu V-nya konstan, yaitu 10 meter per second. Nah, kalau dilihat dia bergerak naik kecepatannya itu ada di waktu 0 sampai 2. Jadi di sini ada 0 sampai 2 itu eh, mengalami percepatan ya berarti. Karena kecepatannya konstan naik. Tuh. Berarti ini adalah naik secara konstan. Hmm. Hmm. Kemudian di waktu ketiga sama kelima, dia ini mulai turun. Tiga kelima ya. Tiga kelima. Nah, ini turun. Berarti nanti mengalami perlambatan. Jadi percepatannya itu turun. Nah, kita lihat di pernyataan yang pertama. Kecepatan itu negatif dari 4 ke 5. 4 ke 5. Percepatannya negatif. Iya dong. Kenapa? Karena dia kecepatannya semakin turun. Tuh. Jadi karena mobil menunjukkan melambat secara konstan, nah, ya kan? Tuh. Sorry. Pernyataan kedua, mobil bergerak dengan percepatan konstan selama waktunya 0 sampai 2.
mobil bergerak dengan percepatan konstan. Nah, ini juga betul. Karena selama dari 0 ke 2 itu dia mengalami percepatan. Kan selalu naik ini. Ketiga, ketiga itu kecepatannya konstan antara 2 sampai 3. Ini benar ya. Karena dia sama konstan yaitu 10 meter per second. Jadi jawabannya adalah benar semua. Oke, lanjut. Selesai. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau habis tanya ini tadi ke Pak Sandi, mungkin tahu gitu loh Pak Sandi itu. Tahu kalau. Ternyata iya, saya pakai OneNote guys. Ya udahlah, Google pakai ini aja ya. Nah, sekarang Google lanjutkan ke gerak lengkung, tapi ini Google skip. Google cari yang sedikit ribet ya dan perlu penjelasan. Ada vektor-vektornya. Nanti yang atas tadi ada beberapa latihan soal yang gerak lengkung. 3 soal kalau nggak salah ini tadi ya. Ini Google lo jawab yang terakhir supaya ada penjelasannya. Nanti yang atas insya Allah lebih mudah daripada yang bawah ini. Tuh. Jadi di sini ada sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi, berarti ada sudutnya ini. Bentar. Muncul. Ada sudutnya ini. Nah, kalau dia di vektorkan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y, berarti ini adalah sumbu X, ya. Dan yang tegak lurus ini adalah sumbu, ya anggap rapi lah ya, Ro. Ini adalah sumbu Y. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau dia itu dekat, dekat, ya, kalau dekat sama sudutnya itu dia pakai cos. Kalau jauh, ibaratnya gini, gampangnya. Kalau dekat berarti kalian ngekos, gitu ya. Kalau jauh berarti sin. Tuh. Nah, karena kita mencari percepatan perbandingan saat titik A, B, dan C. Titik A, B, dan C. Berarti kita pakai yang Y sama X. Kalau mau nyari, berarti V0X-nya, kepakai rumusnya V0 yang X ya. Sumbu X berarti F0 cos theta. Oh, V0 cos theta, cosnya berarti pakai 30. V0-nya berapa? Nah, ini kan ada V0-nya. Ketahui 60 meter per
second. Berarti 60 dikali cos berapa? Cos 30. Cos 30 itu berapa Pak Sandi? Setengah akar 3. Tuh. Tinggal dicoret. Jadinya 30 akar 3. Betul. Hmm, jelek ya, metode second. Nah, karena kita pakai F0Y, F0Y ini kan sudah mengalami pergeseran ke atas ya. Nah, itu rumusnya tidak hanya V0 cos theta aja. Jadi pakai yang ada waktunya. V-nya itu sudah masuk waktu. Jadi V0 sin theta min GT. G-nya, kenapa kok min? Karena kan G-nya ke bawah. Percepatannya itu kan turun ke bawah. Ini kan padahal dia ke atas. Kalau diproyeksikan kan dia ke bawah. Oh, V0-nya berarti 60. Sin tetanya berapa? Sin 3. Iya, jelek guys. Sin teta sin 30. G itu kan kayak gravitasi 10. Nah, T-nya nanti silakan dimasukkan. Nah, kita nanti menggunakan yang VY ini. Kenapa kok pakai yang VY ya? Karena ini kan A sama B sama C ini kan udah di atas. Jadi kita menggunakan yang VY. Ya, hmm. Dia kan di atas. Jadi kita menggunakannya yang VY. Gitu. Nah, ini kalau dihasilkan 60 sin 30 berapa? Setengah ya? 10 T. Jadinya 30 dikurangi 10 T. Ini adalah VY. Nah, V itu sendiri, kan kita mencari kecepatan. V itu rumusnya adalah ke akar V0 X kuadrat. Ini jeleknya tambah V0 VY kuadrat ya. Kenapa ini kok nggak V0Y, Bu? Ya, karena kita pakainya VY. Oh, sebenarnya Vx plus Vy kuadrat. Ya. Jadi, tinggal kita masukkan aja hasilnya ini tadi. Di sini ada 30 akar 3 dikuadratkan. Terus ditambah 30 min 10 T dikuadratin. Nah, supaya menghilangkan akar, Pak, lakukan. Supaya menghilangkan akar, maka harus dikuadratkan. Di sini kan cuma V ya. Jadi biar sama-sama hilang akarnya ini, mari kita kuadratkan. Jadi ini dikuadratin, ini juga dikuadratin. Jadi nanti otomatis kalau dikuadratkan akar kali akar, hilang akarnya ya. Jadi ini hilang, tinggal V kuadrat, tinggal 30 ini diselesaikan kalau ini. 30 kali 30. 30 kuadrat itu berapa? 900. Nah, akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3. Kamu berapa? Hilang akarnya. Tinggal 3. 900 kali 3 berapa? Oh, salah. Bukan lu ke samping dulu ya. Tambah. Ini dikuadratkan. Tetap aja kalau ini 30. Ya, tetap aja.
biar gampang nanti ngitungnya. Jadi kita pakai rumus V kuadrat adalah 2700 tambah 30 min 10 T pangkat 2. Nah, ini adalah rumus yang kita pakai buat mencari waktu setiap kejadian A, B, C. Gitu. Di A ini berapa waktunya? T1 ini ya berarti 1. T2-nya 2, T3-nya 3. Tuh. 3, kita bikin 3 dari ini. Dari persamaan V kuadrat ini. Ah, kalau kasih warna biru, berarti VA, misal VA kuadrat sama dengan 2700 ditambah 30 kurangi 10 dikali T-nya adalah 1. Baru dikuadratkan. Berarti 2700 ini kan jadinya 10 ya. Oke, nanti kalian misalnya dibagi. Bentar. Ini hasilnya adalah 10. Jadi 30 kurangi 10 berapa? 20. 20 dikuadratkan 20 kali 20. 2 kali 2, 4. 400. Ya. Berarti 2700 ditambah 400 berapa? 3100. Nah, ini karena ini masih VA kuadrat, kita buat biar dia jadi VA aja. Nah, buat penghilangkan kuadrat di sebelah situ, maka yang sebelah kanan harus diakal. Diakar, guys. Jadi VA sama dengan akar 3100. Nah, supaya disederhanakan, 3100 itu kan didapat dari 100 dikali 31 ya. Sama aja kan? Nah, 100 ini bisa keluar dari akar. Jadi berapa? 10 akar 31. Gitu. Itu adalah VA. Belum VA aja ini. Belum yang VB, VC. Nah, tak apa-apa. Tapi kita pakai rumusnya tetap FB kuadrat. Jadi pakai ini. 2700. Pakai yang ini ya. Yang bukan lupa tai. 2700 ditambah 30 dikurangi 10, waktunya adalah 2 dikuadratkan. 10 kali 2 berapa? 20. 30 kurangi 20 berapa? 10. 10 dikuadratin berapa? 10 dikuadratin 10 kali 10 100. Jadi ditambah jadi 2800. Ini adalah VB kuadrat. Nah, kalau ingin jadi VB aja, jadinya adalah akar 2800. Nah, kita sederhanakan berarti jadi 100 dikali 28. Jadinya 10 pangkat 28. Kalau VC, belum ada warna hijau deh. VC kuadrat, maka 2700 ditambah 30 min 10. Waktunya adalah 3. 30 dikurangi 30 kan? Ya 0. 0 dikuadratin ya 0. Jadinya 2700. Kalau hanya VC aja, ketemunya adalah 100 dikali 27. Jadinya 10 pangkat 27. Gitu. Hmm. Jadi di sini adalah perbandingan dari VA banding VB banding VC. VA-nya berapa? 10 pangkat 31. VB-nya berapa? 10 pangkat 28. VC-nya berapa? 10 pangkat
akar 27. Nah, yang sama silakan dicoret. 10-nya kan sama nih. Bisa dicoret. Jadinya adalah perbandingannya akar 31 dibanding akar 28 dibanding akar 27. Tuh. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang D. Tuh. Nah, nanti soal-soalnya yang lain, Google lu kirimkan aja PDF-nya di MyLMS ya. Jadi tetap kalian ceknya di MyLMS. Apa nih? Facebook. Oke, jadi cukup sekian. Hmm, stop. Wah, banyak ya ternyata. Hmm. Jadi sekian pertemuan pertama kita hari ini. Nanti silakan dicoba di MyLMS ya. Ada pretest, latihan soal, sama post-test. Kalau di total, latihan soalnya di situ, setiap pretest kalau nggak salah Google lu kasih 5 soal. 5 soal pretest, kemudian latihan soalnya ada 10. Jadi kurang lebih setiap sub bab materi itu ada 15 soal. 15 kali 3 berarti kalian sudah belajar 45 macam soal. Gitu. Semoga nanti di pertemuan yang sisanya itu kan kita ada 7 subbab materi, ada 7 materi ya. Jadi pertemuan kita ada 8. 7 materi. Nanti yang pertemuan terakhir, insya Allah Bugalu buatkan, Bugalu carikan lagi soal-soal lainnya supaya materi latihan soal kalian banyak. Oke, itu aja dari Bugalu. Terima kasih sudah join. Jangan lupa dicoba LMS-nya ya. Kalau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bukan lu. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Waalaikumsalam. wabarakatuh. sama-sama. Semangat Makasih, guys. Bu. PKL-nya.